Cuplikan PowerPoint Tapi kalau episode kali diakui ini. secara profesi gitu ya, terus diakui oleh rumah sakit, ini juga yang masih pekerjaan rumah para dula. Karena ketidaktahuan orang gitu ya, rumah sakit juga kadang merasa dula ini menghambat. Kadang gitu ya rasanya gitu. Karena jadi yang wajib diikuti adalah semua orang yang mau melahirkan, itu termasuk suaminya, bapak, calon ayah, ikut kelas. Iya, dua-duanya ya, Ya, nggak ikut boleh dua-duanya. ibunya Karena doang dari gitu. situ dia paham bagaimana cara mendampingi pasangannya. Sehingga kalau suaminya bisa, dia tidak perlu dula. Iya. Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di podcast PowerPoint. Kali ini tentu saja aku nggak sendirian karena nggak mungkin aku ngobrol sendirian. Sudah ada bintang tamunya di sini, ada Mbak Eta. Halo Mbak Eta. Halo Dede. Apa kabar Mbak Eta? Kabar baik tentunya. Oke, mungkin Mbak Eta juga mau menyapa Sobat Puan di rumah nih, sekaligus memperkenalkan. Halo Sobat Puan, saya Margareta yang kerap disapa Mak Dula Eta. Saya seorang dula. Apa kabar semuanya? Semoga Sobat Puan semua sehat-sehat ya. Oke. Oh, dula ya. Oh iya, Mbak Eta ini adalah seorang certified birth doula gitu ya. Sebenarnya itu apa sih, Mbak? Iya. Oke, jadi dula aku mungkin menjelaskan dari arti dula terlebih dahulu ya. Jadi dula dari bahasa Yunani artinya itu pelayan perempuan. Oh, jadi pelayan perempuan ini dulu dipakai terminologi dula di awal itu di tahun 92-an lah di Amerika tentunya. Pelayan perempuan atau pendamping perempuan untuk kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Nah, kemudian ya kalau di Amerika tuh kan memang mereka berkembang bahwa metode persalinan tuh natural birth. Jadi kehadiran dula itu juga bersamaan dengan berkembangnya natural birth. Jadi si dula ini hadir untuk mendampingi khususnya ibu dan janin gitu ya, mempersiapkan diri dalam proses kehamilannya, persalinannya, dan pasca persalinan. Nah, di Indonesia itu awal-awal datangnya sebetulnya udah di 2012. Jadi sebetulnya udah lebih dari 10 tahun ya. Datang gitu ya lewat workshop pertamanya gitu ya. Jadi pertama yang paling duluan adalah memang berdula. Jadi dula untuk mendampingi persalinan. Jadi 2012 itu di Indonesia mulai ada pelatihan berdula yang akhirnya juga beberapa dula lahir lah ibaratnya gitu ya. Nah, kalau aku kebetulan certified di tahun 2017. Jadi sudah ini tahun ke-8 ya. Jadi seperti itu. Jadi dula itu apa? Dula ini pelayan perempuan untuk sisi emosional, jadi non medis. Dula hadir itu non medis gitu ya, pendampingannya untuk sisi hadir secara fisik, mendampingi si perempuan, lalu memberikan pendampingan emosional dan psikologis supaya ibunya mengalami kehamilan, persalinan, pasca persalinan yang minim trauma. Kalau aku pribadi goalsnya itu biasanya yaitu minim trauma. Ya, seperti itu. Jadi dula itu dari asal arti katanya dan fungsinya gitu ya, seperti itu deh. Tadi Mbak Eta udah bilang juga kalau misalnya dula ini masuk ke Indonesia di tahun 2012 ya, berarti sebetulnya ini juga sudah cukup lama ya, dan di Indonesia pasti udah nggak baru lagi gitu ya, bahkan udah banyak gitu. Dan sekarang nih kayaknya trennya tuh udah balik lagi ke natural birth gitu kan. Nah kalau buat sekarang nih dula seperti apa sih perkembangannya di Indonesia profesi ini gitu? Ya,
Jadi kalau di Indonesia pas 2012 itu juga hadir, sebuah komunitas yang namanya dulu Gentle Bird untuk semua. Jadi Mmm. jadi Mhm mhm. mereka singkat tuh GBUS lah gitu Mhm ya. mhm. Nah, itu salah satunya tuh, istilahnya foundernya ya, ada Bidan, kalau saya nggak salah gitu Mhm ya, mhm. Bidan Yesi, lalu ada Mas Reza Gunawan Mmm, almarhum gitu mhm. ya. Jadi mereka ya itu, mau mencoba natural birth itu sebagai suatu, hak gitu loh. Setiap Mhm. setiap perempuan, setiap keluarga yang, mempersiapkan persalinan tuh Mmm. punya punya hak untuk dapat, pengalaman natural birth. Mereka Mmm. bilangnya gentle birth Mhm gitu ya. mhm. Jadi persalinan yang lembut Mhm gitu mhm. ya, karena kayak gitu. Jadi, seperti itu, datang dengan filosofi itu. Jadi dari 2012 itu juga, lumayan lumayan apa ya, lumayan banyak marak Mhm gitu mhm. ya. Tapi sayangnya dulu kelasnya tuh masih terbatas. Jadi Mmm. kalau kayak saya waktu itu melahirkan, di 2013, jadi di 2012 itu saya coba udah udah hamil kan, 2012 saya coba cari tahu, gimana ya supaya melahirkan yang nggak menyeramkan gitu. Karena saya datang dari trauma, ibu saya tuh bilang, melahirkan itu hidup dan mati itu Iya iya kayaknya iya ngeri iya. banget. Iya iya, itu jadi ketakutan gitu kan Heeh, jadi buat takut banget, perempuan-perempuan. kata orang punya anak anugerah, tapi kok ini kayak Menakutkan. heeh, kayak ada bom yang mau meledak gitu ya. Nah, jadi akhirnya mulai cari tahu, ketemulah si Gentle Bird untuk Mhm semua mhm. ini. Nah, salah satunya adalah mungkin kalau dulu, sampai sekarang juga masih ada sih ya kelasnya, sesi-sesinya Mhm. hypnobirthing. Mmm, mhm mhm. Nah, itu dari situ akhirnya aku dan, pasanganku, suamiku ikutlah sesi itu, lalu, bisa melahirkan berbeda dengan ketakutanku. Iya. Dari situlah cikal bakal aku menjadi dula. Oke. Jadi ketika pas udah melahirkan kok ngerasanya, wah nggak semenyeramkan yang aku bayangkan. Terus aku datangnya itu beneran literally ketika itu keluar muncul message-nya atau Mhm mhm. insight-nya itu, aku pengen banyak perempuan Mhm. dapat, informasinya yang tepat gitu loh. Jadi Mhm bukan mhm. ditakut-takutin. Iya iya iya. Jadi terus aku kayak, aku pengen deh banyak perempuan bisa mengalami persalinan, ya tentu bukan seperti benar-benar kayak aku gitu, Mhm tapi mhm. mengalami pengalaman yang mirip gitu. Mhm mhm mhm. Minim traumanya Minim itu, trauma, iya. tidak menyeramkan Iya gitu. iya. Akhirnya dari situ aku mulai mencari tahu, kira-kira nih ada nggak sih? Lalu temanku bilang, ada profesinya namanya doula. Mmm. Gitu. Dari Mhm mhm. situlah aku akhirnya cari tahu, kapan ya pelatihannya ada, Mhm seperti mhm. itu. Maka pada saat 2017 itulah akhirnya aku memutuskan, transformasi karir gitu ya. Karena dulunya, berbeda sekali gitu, Mhm. akhirnya ikut pelatihannya, Mhm. lalu ada setelah pelatihan yang tatap muka, itu kita ada distance learning. Karena sayangnya, pelatihan doula ini datangnya selalu dari luar. Iya. Mhm mhm. Belum ada di istilahnya Indonesia sendiri Iya gitu. iya. Jadi Heeh. ada 3 lah yang aku tahu ya, organisasinya yang biasa rutin melakukan pelatihan doula di Indonesia. Jadi sebenarnya perjalanannya Mbak Eta ini sebetulnya adalah pengalaman pribadi gitu Mhm, ya, yang tadi ya bahwa, oh ternyata melahirkan tuh nggak seseram yang diomongin mhm, orang-orang iya, gitu atau mitos-mitosnya dan yang lain sebagainya mhm, gitu ya. Jadi, seru banget nih perjalanannya kayak sangat bermakna, yang akhirnya Mbak Eta menjadi doula. Nah kalau tadi aku jadi penasaran juga nih, sebetulnya metode melahirkan itu kan nggak cuma natural birth mhm, tadi ya, mhm, maksudnya tuh yang melahirkan, secara, vaginal gitu mhm, kan. mhm. Nah, kalau misalnya metodenya selain itu, apakah doula juga bisa mendampingi, Mbak? Bisa. Nah, ini juga yang mindset yang kadang-kadang keliru di Oh, orang mhm mhm mhm. Indonesia ya. Iya iya iya. Kenapa aku bilangnya kalau di orang Indonesia, Mhm karena sebetulnya kalau di luar negeri gitu ya, mhm. doula tuh tidak hanya untuk persalinan pervaginal. Aku Mmm, sebutnya iya pervaginal karena kalau di pervaginal. Indonesia bilangnya normal. Iya. Plus aku tuh kan karena dulu dibesarkan di ranah yang mungkin sedikit
berbeda dengan para dula lain. Jadi kalau aku dengar kata normal, yang sebelahnya abnormal gitu ya, tidak normal. Padahal sebetulnya semuanya sama-sama normal. Sama-sama normal ya kan? metodenya Iya, ya. metodenya. Jadi makanya kalau dibilang tadi natural birth atau gentle birth, metodenya apakah cuma hanya satu, melahirkan dengan pervaginal aja? Enggak gitu ya. Jadi sebetulnya kalau di luar sana ada yang gentle cesarean. Wow. Jadi Ini baru operasi lagi. sesar yang dilakukan dengan gentle. Nah, tapi memang itu perlu apa ya? Dibilang perjuangan kesannya heroik banget gitu ya. Perlu tahapan menuju ke sana. Karena kalau misalnya kayak di Australia yang aku pernah lihat videonya gitu ya, atau di beberapa negara Eropa biasanya yang biasanya lebih cepat bisa mengadaptasi metode ini, itu juga perlu waktu gitu loh. Jadi kalau biasanya kan menaruh seluruh alat di depan kalau sesar, alat untuk Apa? buat observasinya si ibunya. Nah, ini tuh ditaruhnya di belakang. Jadi supaya apa, ketika bayinya lahir bisa langsung didekapkan ke ibu. Karena kan proses-proses, ada hal-hal yang kita tetap bisa upayakan di metode persalinan apapun. Jadi apa aja sih itu, misalnya kalau yang biasanya kita mengarah ke WHO kan. Jadi WHO biasanya sudah ada panduannya tuh, lahiran nih apa aja yang baiknya diusahakan. Misalnya penundaan pemotongan tali pusat, penundaan klem dan pemotongan tali pusat, lalu skin to skin, bayi ke ibu ya kan, seperti itu. Jadi apakah dua hal ini ketika metodenya pervaginal, mau di bidan atau di rumah sakit dengan obgyn, atau mau lahir di rumah atau di mana, itu bisa. Lalu kalau sesarian apakah ini bisa juga diupayakan? Bisa sebetulnya. Cuma kendalanya selalu kan ruangan operasi memang steril. Jadi ruangannya dingin, segala macam. Itu yang biasanya dijadikan, mohon maaf, alasan nggak bisa. Tapi ternyata ada beberapa rumah sakit yang boleh 1 menit 2 menit ditunda gitu. Ini terus ibunya didekapkan. Sama seperti kayak misalnya di ruangan operasi, apakah suami boleh mendampingi? Itu kan debatable tuh. Ada yang sama sekali strict nggak boleh. Tapi ternyata di Jakarta, tapi saya nggak akan mau nyebut ya kalau di sini ya. Jadi itu ada yang memperbolehkan, dan dokternya paham keberadaan suami hadir di ruang operasi menenangkan, menyamankan si ibu, sehingga penting hadir. Jadi kalau tadi pertanyaan Dede, dula hanya untuk satu metode, sebetulnya untuk operasi sesar kehadiran dula juga cukup membantu. Cuma kan mikirnya kalau di pervaginal dula hadir tuh menyamankan kontraksi segala macam. Kalau pas sesar kan nggak ada kontraksi tuh, mau buat apa gitu kan? Jadi kayak gabut dulanya. Padahal kan ibu yang mau masuk ruang operasi mungkin tegang. Pada saat operasi juga tegang. Setelah selesai operasi, dia kan nggak bisa kayak ibu yang lahiran vaginal bisa langsung ketemu bayinya. Mungkin stres juga. Nah, di situ sela-sela itulah sebetulnya kehadiran dula bisa dimanfaatkan. Cuma sayangnya dari 40 klien aku berdula yang memang schedule sesarian, itu hanya 1-2 lah yang hire dula. Sisanya memang yang mikirnya mau vaginal birth. Ya, oke. Gitu. Menarik banget sebenarnya ya yang disampaikan Mbak Eta tadi. Itu kan berarti konteksnya sebenarnya di Indonesia ya. Dan mungkin benar juga tadi yang mengakses ke dula ini bisa jadi karena kalau misalnya dia udah tahu dia akan lebih milih sesar, dia jadi kayaknya dula nggak bisa dampingin gitu kan. Nah, kaitannya nih Mbak, jadi penasaran juga nih. Sebetulnya cara kerjanya dula ini saat ini ya, profesi ini sudah diakui belum sih di Indonesia gitu? Nah, kalau perihal pengakuan ya, kalau pengakuan tuh kan kalau misalnya ditanya apakah profesi dula nih sama kayak bidan, dokter gitu ya, udah ada ininya. Aku mungkin jawabnya belum ya, karena sebetulnya ini seperti kayak
profesi informal gitu loh. Jadi profesi yang misalnya kita bilang kayak no tulis gitu ya, atau kayak guru les yang independen gitu ya. Itu kan biasanya nggak ada payungnya, dan dula ini pun belum ada wadah yang menaungi seluruh dula, karena mereka juga hadir dari 3 organisasi yang berbeda atau dari organisasi yang berbeda lah gitu. Nah paling kalau dari satu alma mater atau satu organisasi ya itu kita ada WhatsApp grupnya, kita punya website, jadi nama kita tercantum juga di website seluruhannya. Jadi website organisasi si tempat kita certified ini gitu ya. Nah, tapi kalau diakui secara profesi gitu ya, terus diakui oleh rumah sakit, ini juga yang masih pekerjaan rumah para dula. Karena ketidaktahuan orang gitu ya, rumah sakit juga kadang merasa dula ini menghambat. Kadang gitu ya rasanya gitu. Karena saya juga pengalaman menjadi dula 8 tahun ini, tidak semua rumah sakit yang legowo misalnya nerima atau ada yang bidannya juga ini siapa gitu-gitu apalah apa gitu. Nah jadi biasanya umumnya saya kalau ketika ada calon klien, saya nanya rumah sakitnya di mana gitu ya, terus saya akan lihat saya udah pernah belum ya sama dokter ini. Kalau belum pernah biasanya saya minta nemenin dulu pada saat konsultasi kayak gitu. Jadi beberapa rumah sakit besar di Jakarta sih kalau Opjin ya juga dia update info, pengetahuan, mereka tahu dula karena kan di luar negeri udah sangat ada, ya? banget dikenal gitu ya profesi dula ini. Jadi mereka biasanya terbuka, dan mereka udah paham ranah kerjanya, biasanya nggak akan menghalangi. Karena mereka tahu ini non medis, saya yang medisnya gitu. Jadi nggak akan ketakutan gitu dengan kehadiran dula. Nah, paling mungkin dokternya minta ketemuan dulu sama dulanya supaya kita ngobrol lah. Kita kan karena teamwork nanti di lapangan pada saat hari H. Seperti itu. Jadi tapi pengalaman aku jadi aku ikut pelatihan dula certified. Jadi ya ketika kita punya titel dula dan certified itu ya sebetulnya tiap-tiap dula ini independen aja. Dia mau bergrup beberapa dula bisa gitu ya. Ada yang misalnya kalau dia juga bidan ikut pelatihan, terus dia punya klinik bidan kan, jadinya dia posting promosi di klinik dia. Di kliniknya sendiri gitu ya. Tahun 2023 aku di-hire di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan sebagai in-house dulanya. Oh wow. Dan ini sebetulnya rumah sakit yang sekarang membranding dirinya adalah Rumah Sakit Sultan. Ya, dulu dia punya klinik di Prapanca, lalu dia okupasi rumah sakit lama di daerah mana sih, Panglima Polim. Itu. Nah, sekarang udah berganti nama seperti nama klinik yang di Prapanca itu. Nah, itu di situ jadi dia branding bahwa dia sangat memahami kebutuhan perempuan. Karena ownernya juga ya kalau misalnya sering pergi keluar minimal ke Singapura atau paham lah, jadi ini ada dula, ada postpartum dula atau apa. Jadi dia pengen. Waktu itu ada klien saya memang yang orang Brazil melahirkan di sana. Jadi dilihat kan, dia pakai dula nih. Jadi akhirnya aku dikontak. Nah, waktu itu aku di-hire 6 bulan. Waktu itu betul-betul jadi karyawan. Selama beberapa tahun tidak menjadi pegawai gitu, akhirnya 6 bulan menjadi in-house dula di rumah sakit itu. Jadi apa yang aku lakukan, aku bikin kelas. Jadi aku develop modul, mereka minta aku mendevelop modul childbirth education class. Aku membuat kelas untuk para calon ibu dan bapak ya yang ibunya hamil gitu ya. Jadi masuk kelas itu. Lalu sebagai dula di
di rumah sakit itu. Jadi kalau dia mau hire dula, kita ada nih in-house dula kita, silahkan pakai in-house dula kita gitu kan ya. Udah itu selama 6 bulan, lalu berlanjut setahun lah, tapi tidak full time. Jadi aku hanya kalau ada peserta kelas aku hadir, kalau ada yang mau didulain ya aku hadir gitu. Nah, itu ada menarik dan keuntungan dan kelemahannya lah ya. Jadi kalau in-house dula itu enaknya memang ya pasien tinggal ada nih kita dulanya pendampingan. Tapi yang menarik adalah ketika ada kehadiran itu dari dalam juga bertanya-tanya ini siapa? Backgroundnya bukan tenaga medis, kok dia bisa. Jadi ternyata beberapa dokternya juga belum terpapar. Nah, beruntungnya waktu itu ada dokter umumnya, dokter keluarganya juga yang sebetulnya dia sertifikasi childbirth educator juga gitu ya. Jadi dia yang biasa backup saya. Oh, ini juga di luar negeri nih begini. Cuma terus dia juga paham bahwa aku juga mengalami tantangan sendiri gitu. Nah, sekarang akhirnya aku putuskan resign dari rumah sakit itu karena aku pikir lebih baik bisa di mana aja. Nah, memang kendalanya harapan kedepannya sih pengennya ada kayak perkumpulan dula ya, atau kayak misalnya kalau dokter kan ada ikatan dokter lah profesinya, supaya kita juga menyelaraskan etik yang ada di luar, dan bahwa untuk bisa ngasih tahu juga ke dokter sama bidan di rumah sakit, di klinik, bahwa kita tuh bukan kompetitor, kita tuh sebetulnya teamwork, kita tuh harusnya kolaborasi, karena goals yang kita mau adalah kesejahteraan ibu dan bayi ini gitu kan. Nah, cuma itu kayaknya masih jalan panjang dan PR sih gitu. Menarik sih sebenarnya, padahal tadi Mbak Eta cerita kalau itu tuh Mbak Eta tuh yang hire juga rumah sakit gitu kan. Tapi ternyata di dalamnya sendiri karena tadi ya maksudnya ada profesi-profesi lain yang juga memang menjadi apa ya, tadi ya bilang kita tim gitu kan untuk persalinan, masa kehamilan dan persalinan, tapi ternyata mereka juga masih belum familiar dengan profesi dula ini gitu. Tapi aku jadi pengen tahu juga nih Mbak, kalau gitu sebetulnya pembagian tugasnya gitu, sebetulnya dula ini tuh bisa melakukan apa saja sih ketika pendampingan melahirkan tadi, atau sebenarnya dula tuh bisa melakukan hal lain gitu. Dan gimana pembagian tugas tadi yang Mbak Eta bilang dengan tenaga medis lain, misalnya kayak bidan, dokter kandungan dan yang lain sebagainya, itu seperti apa? Ya, yang paling sering ditanyakan adalah gini, kalau pakai dula berarti nggak hire bidan atau dokter? Nggak. Dan kalau di Indonesia aku bilang itu malah ilegal gitu ya, nggak ada tenaga medis yang mendampingi persalinan, itu justru ilegal gitu. Nah, jadi tadi kan non medis nih, jadi kalau dia lahirannya di klinik bidan misalnya, aku juga pernah ada klien yang di klinik bidan, ada yang di rumah sakit. Nah, biasanya kan kalau ketemu dula untuk berdula, aku sarankan sebelum 35 minggu. Kalau idealnya 25 minggu. Kenapa butuh waktu cukup lama gitu ya? Karena kan kayak chemistry gitu loh. Jadi kayak membangun kedekatan, bonding gitu ya. Aku harus tahu preferensi si ibu apa nih, makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa. Nanti pada saat persalinan aku nggak nanya, Dek, kamu mau makan bakso atau mau makan apa ya? Itu kan bisa buyar gitu. Nah, jadi Bu, Ibu mau minum teh manis atau apa? Enggak. Jadi itu semua aku ya kayak orang mau pacaran atau apa, kayak PDKT gitu. Nah, jadi aku tahu dia sukanya disentuh atau dia nggak suka disentuh. Nah, atau dia sukanya dipandu atau dia suka musiknya apa. Itu yang biasanya informasi yang aku perlu kumpulin gitu ya. Nah, jadi kenapa butuhnya 25 minggu idealnya, tapi kadang ada yang 35 minggu baru hire dula gitu kan. 2 minggu kemudian udah siap-siap lah kita nunggu kontraksi gitu. Nah, ya akhirnya kayak gitu. Ketika nanti di rumah sakit dia atau di klinik bidan,
kan yang memeriksa, yang observasi bidan ataupun dokter perawat di tempat itu. Itu aku tidak akan ikut campur. Dan kalau ada tindakan medis, aku udah bilangin sama klien untuk tidak bertanya ke aku. Karena kalau di hari H, di tempat, di lokasi, aku nggak boleh kasih direction. Karena itu sebetulnya kalau secara etika di dalam workshop pelatihan doula itu nggak boleh. Kita boleh mungkin mengadvokat klien, tapi pada saat sebelum hari H. Jadi makanya itu kenapa kalau untuk berdoula, aku biasanya minta klien bikin berplan. Jadi pada saat kontraksi kamu apa yang dilakukan, ketika ada terjadi ini apa kita pakai itu. Jadi aku cuma ingetin berplannya dia. Kalau ternyata nanti ada situasi genting, dia harus operasi atau apa, dia nggak akan tanya, Mbak Eta jadi aku gimana? Aku nggak akan jawab. Gitu. Karena kalau kayak gitu nanti aku bisa dituntut sama rumah sakit atau dokternya, dianggap aku menghalang-halangi atau mengajari pasiennya dia. Itu yang bahaya. Makanya itu butuh waktu ketika jadi pemeriksaan dalam itu dilakukan oleh bidan di tempat dia bersalin, lalu opsi-opsi yang lainnya itu dilakukan oleh tenaga medis. Yang menentukan ini itunya tahapan selanjutnya adalah tenaga medis. Bidan bidan dan doula dan dokter. Doula hanya mendampingi, hadir secara penuh di situ untuk si ibunya tetap tenang, tetap rileks gitu. Jadi ya biasanya ya yang persalinan didampingi doula tuh ya jarang lah yang teriak-teriak nggak kekontrol misalnya gitu. Biasanya ya kita pandu nafas, ya kalau kelepasan gitu kan biasa ada misalnya ya tarik nafas lagi. Nah, tapi minim lebih tenang. Jadi itu perbedaannya. Jadi saya nggak akan meriksa karena saya juga bukan tenaga medis. Kalaupun ada doula yang backgroundnya bidan, dia juga tidak akan melakukan pemeriksaan dalam, tidak akan melakukan tensi, tidak akan melakukan tindakan-tindakan medis. Karena pada saat kita bekerja sebagai doula, peran sebagai doula, kita non medis. Gitu. Jadi kalaupun pasien kita tiba-tiba nanya referensi, itu pun kita nggak bisa jawab di hari H. Karena itu harusnya dilakukan sebelumnya. Betul. Nah, itu menarik ya. Jadi sebetulnya profesi lain itu maksudnya kayak bidan atau dokter gitu ya, dokter yang mendampingi kehamilan, sebetulnya nggak perlu takut perannya. Ya tadi yang Mbak Eta sampaikan itu bukan kompetitor gitu kan, tapi justru tim dan mensupport gitu kan. Karena dengan kehadiran doula tidak menggantikan dokter dan bidan. Dan bahkan di awal itu juga sudah disampaikan, doula juga tidak menggantikan peran suami. Oh gitu ya? Enggak. Karena biasanya kalaupun suami kan suka tegang ya, terus dia panik, mesti gimana nih apa? Biasanya si doula akan direct, kamu di depan, usap-usap istrimu, cium istrimu, mana gitu. Doula di mana? Di bokong gitu ya. Mijet di punggung bagian yang di belakang. Jadi di depan suami. Nanti giliran udah lahir kan suami yang dipuji-puji. Jadi kalau aku selalu bilang doula tuh cameo. Cuma numpang lewat, kreditnya ya tetap yang yang lain gitu. Kayak gitu. Tapi tugas doula berarti tadi yang dari idealnya dari 25 minggu sampai melahirkan udah selesai, atau misalnya doula masih ada pendampingan lagi Mbak sampai dengan setelah persalinan? Kalau untuk berdoula biasanya 1 minggu setelah bayinya lahir kita ada kunjungan visit. Karena ini yang penting untuk melihat ibunya ngalamin postpartum blues atau indikator ke postpartum depression. Karena kalau dari riset-riset yang yang beredar gitu flyer-flyernya kan kehadiran doula menurunkan angka postpartum depression, menurunkan angka pemakaian painkiller, menurunkan persalinan secara sesar kayak gitu. Jadi makanya kalau untuk berdoula, untuk kalau di layanan aku ya biasanya kita ketemu 2 kali sebelum
persalinan, Iya. lalu ketemu di saat persalinannya yang itu nggak tahu berapa jam. Jadi aku pasti nggak akan tinggalin sampai 2 jam setelah bayinya lahir. Jadi kalaupun bayinya lahir juga aku nggak langsung pulang gitu. Aku tunggu 2 jam ya, karena 2 jam itu biasanya udah dinyatakan aman bayinya, ibunya aman, aku baru pulang. Lalu nanti kita janjian lagi setelah ibunya pulang, sudah pulang ke rumah. Aku visit kunjungan untuk ngecek gimana keadaan dia, proses menyusuinya, ada permasalahan nggak, perlu dibantu nggak. Tapi sebetulnya nggak mesti nunggu 1 minggu sih. Kalau misalnya ternyata 3 hari ada kendala atau besokannya minta dikunjungin, ya biasanya aku juga datang ke rumah sakit. Biasanya yang aku cek kalau buat yang sesar, biasanya besoknya aku datang untuk relaksasi. Skin to skin ngulang sama bayinya, karena kan pas operasi mungkin dia terhambat tuh karena kan nggak bisa skin to skin karena dingin ruangannya, bayinya udah langsung dipindahin ke ruang bayi, ibunya diobservasi 4 jam kemudian baru diturunin bareng-bareng gitu kan. Nah itu biasanya terhambat tuh proses skin to skin IMD si ibu dan bayi. Nah, biasanya besokannya saya datang berkunjung ke rumah sakit untuk ngulang relaksasi si ibu sama si bayi. Terus nanti di sedikit sesi edukasi menyusui singkat. Kalau di rumah sakitnya juga ada konselor menyusui atau bidan yang udah konselor menyusui atau dokter laktasi ya. Biasanya aku refer juga untuk ketemu biar pulangnya nggak panik gitu loh. Biasanya kan setelah itu adalah masuk ke journey-nya selamat datang, begadang, menyusui gitu ya. Malah sebenarnya itu ya, waktu-waktu juga krusial juga, itu penting juga gitu itulah. Yang itu sebetulnya juga belum banyak orang yang tahu perihal postpartum doula kan. Makanya jadi doula juga bisa dihadirkan pada saat pasca melahirkan. Jadi buat yang misalnya aku sesar nih, nggak usah lah berdoula, tapi kayaknya butuh kayak aku tuh ada yang mau dikeluarkan gitu ya, apa gitu ya, segi emosi atau apa ya, mungkin postpartum doula gitu kan setelahnya. Karena kan luka jahitan sesarnya juga kadang suka mengganggu ya, ketawa sedikit, minum pakai sedotan terasa. Jadi apalagi proses menyusui gitu kan, jadi lebih tantangan gitu. Nah, jangan sungkan untuk mencari bantuan sih sebetulnya. Nah, yang ini mungkin beberapa provider atau layanan rumah sakit atau klinik bersalin tuh belum begitu banyak tahu gitu ya. Yang tahu yang lebih masif kan sebetulnya kayak home care bidan. Jadi kayak layanan home care buat kayak mandiin bayi, jemur bayi atau apa gitu-gitu loh. Tapi mereka kan cuma singkat tuh, kayak cuma sejam aja gitu loh. Nah, kalau postpartum doula itu biasanya kalau aku ya itu sesinya 6 jam. 6 jam sehari atau bisa nginep juga gitu kalau dibutuhkan. Jadi gitu. Doula ini kan tergantung kebutuhan si ibunya ya gitu kan. Ini kalau yang dari Mbak Eta ceritakan kan sebetulnya kehadiran doula ini sangat bermanfaat ya di setiap prosesnya gitu loh, proses kehamilannya, persalinannya, sampai bahkan selesai persalinan ya yang tadi harus menyusui dan yang lain sebagainya gitu. Sebetulnya kehadiran doula ini tuh seberapa penting untuk seluruh proses proses perempuan ketika hamil, dan apakah semua perempuan sebetulnya butuh pendampingan doula? Oke. Ya, kalau pertanyaannya apakah semua persalinan wajib didampingi doula? Walaupun saya sebagai profesinya doula gitu ya, kalau misalnya saya bilang wajib itu berarti kan masuknya ke pendapatan saya gitu ya. Tapi kalau secara netralnya saya jawab tentu tidak semua persalinan membutuhkan kehadiran doula. Nah, mungkin kita agak mundur sedikit gitu ya. Ketika sebetulnya mundurnya agak panjang kalau narasumbernya saya, karena saya sebetulnya gini, ketika mau hamil saja baiknya kedua orang pasangan ini bersiap kehamilan. Bersiap kehamilan berarti sudah
minimal memproses dulu ketika jadi anak bagaimana. Itu satu. Itu saya ada kelasnya. Lalu oke lah kita nggak ngomongin itu karena kebanyakan orang Indonesia nggak melakukannya. Jadi tiba-tiba aja hamil, Ya. kan? Lewat tespek biasanya kan, terlambat atau apa. Udah nih, apa sih yang biasanya kerap dilakukan ketika tahu hamil? Bingung. Kalau sekarang mungkin googling aja lah gitu ya, cari tahu, chat GPT gitu ya, tanyanya AI gitu ya. Untungnya kemarin saya coba-coba di chat GPT, nama saya udah muncul di situ ya. Oke. Terus kalau enggak mereka pasti cari cek untuk ngecek kehamilannya. Oke, itu udah bagus ya. Maksudnya untuk ngecek kehamilan, ketemu ke obgyn atau ketemu bidan gitu ya. Bisa di puskesmas, bisa di klinik bisa. Tapi kalau berlanjut nih, katakanlah udah 18 minggu atau 20 minggu udah masuk trimester pertama. Kebanyakan apa? Atau mulai udah 4 bulan lah, atau apa yang dilakukan? Biasanya belanja kan. Belanjanya barang. Persiapannya itu. Padahal persiapan persalinan itu biasanya adalah kita mau siapin tubuh, pikiran, dan jiwa. Yang kalau menurut aku sisipkan investasi. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi kalau misalnya apakah semua orang yang tahu dia hamil, ini yang wajibnya? Edukasi diri, berdaya. Boleh beli buku, biasanya buku bacaannya tebel-tebel. Iya, kalau kalau buku yang beneran literally ngebahas trimester pertama, kedua, ketiga sampai fase persalinan lalu menyusui, itu sama buku yang kami baca waktu pelatihan gitu, tebel. Menyusui lagi tebel. Nah, yang bisa memadatkan itu adalah ikut kelas persiapan sebetulnya. Childbirth education class. Ada banyak sekarang. Nggak mesti lewat saya juga ya. Yang nonton podcast ini Sobat Puan pasti juga mungkin follow Instagram atau apa beberapa doula yang lain, childbirth educator yang lain. Kalau saya, yang saya bilang adalah belajar itu. Kalau di Amerika dulu makanya husband coach. Jadi diberdayakan suami tuh jadi coach istrinya. Nah, tapi gimana supaya suami laki-laki yang nggak punya rahim, yang selama ini nggak pernah ngerasain menstruasi segala macam, bisa mendampingi? Kan dia harus tahu apa sih yang terjadi pada saat perempuan awal-awal kehamilan, kenapa itu muntah, apa penyebabnya, terus bagaimana cara dia mendampingi si istrinya. Ternyata moodnya swing, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ya aku takut ini. Aku pun mengalami itu pada saat kehamilan. Tapi karena sudah mengedukasi diri gitu ya, sudah tahu, ya udah. Dan yang ikut kelas wajib suami istri. Hamilnya kan berdua, bisa bikin hamilnya itu berdua ya. Dan tahu nggak, ini kalau Dede dan Sobat Puan mungkin ya teman-teman podcast udah tahu lah ya. Sel telur itu bertahan cuma 24 jam, ya kan Dek? Luruh dia jadi menstruasi. Tapi tahu nggak, sperma bertahannya 72 jam, 3 hari. Kenapa kita yang perempuan terus yang harus mempersiapkan segala macamnya? Jadi yang wajib diikuti adalah semua orang yang mau melahirkan, itu termasuk suaminya, bapak, calon ayah, ikut kelas. Dua-duanya ya, ikut nggak boleh dua-duanya. Ibunya doang. Karena dari gitu. situ dia paham bagaimana cara mendampingi pasangannya. Sehingga kalau suaminya bisa, dia tidak perlu doula. Jadi membangun empati suami ya. Membangun bonding sebelum bayinya lahir. Jadi di kelas-kelas itu kan masih dikasih teknik bernapas, teknik menyamankan. Ketika kontrasi datang, apa aja yang bisa dilakukan, tips and tricksnya apa. Itu bisa dilakukan bapak-bapak.
Dan tapi kalau kata klien saya, beda, pijitan Mbak Eta lebih enak daripada suami aku, keras kata gitu. Ya itu mungkin karena suaminya juga tegang ya, segala macem. Nah lalu nanti kan misalkan nih kita bicara 100% ikut kelas. Ya katakan 30%-nya membutuhkan kehadiran doula. Indikatornya apa? Mungkin suaminya juga bilang, Mbak kayaknya aku gak sanggup deh. Satu, bukan gak sanggup mendampingi, tapi kayak aku takut aku pingsan, aku takut aku panik kalau aku nggak bisa lihat istriku kesakitan. Ada kan tipe-tipe laki-laki yang kayak gitu. Jadi dia akan blank gitu kan. Berarti dia butuh dibantu. Kehadiran doula sesungguhnya bukan hanya buat istrinya tapi buat dia juga. Itu saya ada yang hire doula itu ya suami. Atau istrinya hire doula, nanti lu jagain suami gue ya. Buat suaminya. Ya, kalau suami gue pingsan lu geret lah atau apa gitu. Oke, iya. Dan itu terjadi pada saat setelah melahirkan saya ngerokin suaminya. balurin balsem karena begadang kita sudah 18 jam terus akhirnya baru persalinan gitu kan. Jadi suaminya bilangnya, kamu masalah nggak? Tolong balurin balsem dong. Oke, baik. Ya, jadi indikatornya adalah seberapa penting butuh menghadirkan doula ketika memang si ibu merasa butuh dibantu. Dan kayaknya nggak cukup nih cuma suami aja. Nggak apa-apa gitu loh. Jadi seperti itu. Tapi kalau setelah udah ikut kelas mereka yakin nyaman bisa nih berdua, ya udah. Waktu saya melahirkan juga saya nggak pakai doula kan, karena saya juga belum terpapar doula waktu itu gitu, dan bisa. Jadi ya tidak semua orang harus pakai doula. Tapi baiknya persiapan persalinan itu bukan hanya membeli baju bayi atau stroller gitu ya, atau peralatan-peralatan yang sebetulnya itu bisa kita upayakan dengan sekarang apalagi ya gerakan untuk mengurangi sampah segala macam. Jadi sebetulnya itu lungsuran aja. Karena baju bayi yang baru newborn itu sampai 3 bulan itu udah lama dan masih bagus-bagus karena dulu anak saya lungsuran. Jadi kayak gitu loh. Jadi pertanyaan tadi, apakah butuh semua pakai doula? Enggak, tapi butuh semua ketika memutuskan melanjutkan persalinannya, butuh teredukasi, paham betul ini apa yang terjadi, kegawat daruratan kehamilan tuh apa, kegawat daruratan pada saat persalinan apa, karena seringkali tindakan-tindakan yang nggak perlu tuh karena kita nggak tahu. Gitu. Jadi indikatornya gitu. Kalau memang dirasa setelah teredukasi nih, tapi kayaknya saya tetap butuh ada pihak yang netral di luar kami berdua, ya udah hadirkan doula. Gitu. Dan itu tenaga profesional gitu kan. Karena biasanya kan kalau kita tahu ya, maksudnya di Indonesia ini kan kalau misalnya mau melahirkan tuh paling melibatkannya tuh ya orang-orang terdekat lagi, misalnya kayak ibunya, mertuanya, entar siapa, tantenya siapa gitu kan, yang semuanya tuh nah kalau tante dan ibu yang mau dilibatkan, ajak mereka juga hadir di kelas. Oh ya, betul jadi Supaya tahu ya. supaya jadi nggak ganggu. Kadang-kadang aku suka bermasalah adalah ketika pada saat persalinan ada ibu atau ibu mertua. Justru ya. Iya, jadi bukan dari suami gitu. Bukan, jadi kadang-kadang kan tiba-tiba ada kalau waktu dulu Covid kan terbatas. Kalau sekarang kan akhirnya ibunya bolehlah ikut juga selain doula hadir juga. Jadi ada banyak tuh di situ. Nah, ketika si ibu yang mau melahirkan ini kesakitan, si ibunya, si nenek ini yang bakal jadi nenek nggak kuat ngelihat anaknya kesakitan kan. Biasanya kata-kata refleks yang timbul itu adalah bibit-bibit trauma. Misalnya, jangan berisik, nyebut. Seperti itu. Dan kalau di kelas kita udah ajarin, jangan nyebut, contohin apa yang dia harus sebut. Misalnya, kalau saya kan akhirnya memahami, klien saya agamanya apa, backgroundnya apa. Kalau misalnya Islam, ya udah saya bilang
astagfirullah, alhamdulillah. Kita bantu dia. Karena apa? Ibu itu mirroring. Nah, tapi kan si ibu yang nggak ikutan kelas nggak tahu. Jadinya begitu. Itu yang fatal sebetulnya. Jadi kalau kamu mau menghadirkan siapapun dalam persalinanmu, pastikan dia juga memahami dan bisa mendukung. Makanya kalau di kelas ada tuh yang misalnya suami aku long distance mbak, boleh nggak diganti ibu aku yang nanti juga akan nemenin? Boleh. Atau tantenya atau siapa gitu. Jadi hadirkan di kelas orang-orang yang memang mau jadi support system kita. Jadi dia tahu, oh ini tuh begini, oh ini tuh suatu hal yang normal terjadi kalau ibu mau melahirkan itu bersuara. Ya semua mamalia kan pasti bersuara pada saat mau melahirkan. Ini yang kadang juga terlupa. Itu di kelas kita belajar tentang hal-hal itu. Iya, bahwa itu adalah memang natural gitu kan. Dan betul ya yang tadi Mbak Eta sampaikan, dari kalau Sobat Puan tadi sudah menyimak gitu obrolan kita itu, bahwa kehamilan itu memang sangat-sangat perlu direncanakan, dipersiapkan gitu kan. Karena tadi nih ternyata dalam prosesnya bisa sangat bisa baik gitu ya untuk si ibu, tapi juga nanti bisa berdampak gitu, kalau bisa berdampak negatif kalau misalnya tadi nggak punya support sistemnya, pengetahuannya, kesiapannya dan yang lain sebagainya gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak Eta untuk sesi podcast kali ini. Mungkin nanti Mbak Eta juga mau ya kalau diundang lagi. Boleh. Mungkin Mbak Eta mau menyampaikan pesan untuk Sobat Puan di rumah terkait perjalanan reproduksi yang aman, nyaman dan juga penuh kendali itu harusnya seperti apa sih gitu. Oke, ya mungkin tadi kan sedikit aku udah bilang bahwa sebetulnya kalau persiapan persalinan belakangnya tuh ada persiapan kehamilan gitu kan. Karena sebetulnya keputusan untuk mau punya anak, nggak mau punya anak, itu sebetulnya ada di kendali kedua orang ini gitu ya. Misalnya ya kita ngomong di kebiasaannya di culture Indonesia lah ya, biasanya ya itu ya udah pasangan ini gitu memutuskan mau punya anak, nggak punya anak gitu ya itu. Nah, ketika memutuskan misalkan mau punya anak gitu ya, ya itu kehamilan baiknya juga dipersiapkan. Terus kita juga ngelihat bahwa usia gitu kan, terus juga kesehatan fisik. Ada baiknya memang memeriksakan kesehatan terlebih dahulu gitu kan. Karena kalau kita tuh jarang banget juga tahu bahwa kita punya sakit genetik apa aja ya gitu loh. Dan mungkin di luar karena harganya mungkin juga mahal gitu ya untuk ngecek-ngecek ini, tapi bisa diupayakan dari yang simple aja dulu lah gitu. Misalnya kita pakai, kalau aku ngomong ini kita pakai fasilitas yang paling inilah ya, yang bisa diakses semua orang, puskesmas lah ya, mengecek kesehatan umum aja. Kan kemarin pemerintah ada tuh program ulang tahun ya. Seberapa banyak Sobat Puan yang sudah memanfaatkan itu? Saya salah satunya memanfaatkannya ya gitu. Karena saya pikir ada programnya, ada anggarannya, kenapa kita nggak coba? Nah, dari situ kan kita kelihatan. Kalau secara fisik kita sehat, berarti kita lihat lagi. Karena pas dicek kesehatan itu kita diperiksa serviknya juga, payudara juga. Jadi kesehatan reproduksi masuk kan di situ. Nah, dan urusan kesehatan reproduksi itu perempuan pegang kendali sendiri, laki-laki pegang kendali sendiri. Nah, dalam kelas juga saya bilang preferensi persalinan seperti apa itu ada yang menentukannya adalah si ibu dan si bayi, bukan suami, bukan laki-laki ya. Jadi kalau misalnya suaminya pengen sesar, nggak mau pervaginal, ini tuh ada, ini sampai teringat sampai sekarang tuh ada yang ada di kelas, salah satu suami tuh bertanya apakah ada penelitiannya gitu ya, yang menyatakan kalau persalinan pervaginal itu ya membuat misalnya kesejahteraan pasangan menurun. Itu. Pokoknya itu. Inti pertanyaan dia mengarah ke sana. Kita semua pengajar sampai berkali-kali, karena kayak istrinya tuh bilang, suami saya pengennya saya sesar tapi saya pengennya pervaginal. Jadi ikut kelas itu
dia tuh mau cari tahu tuh sampai saya akhirnya bercerita juga pengalaman saya gitu ya jadinya. Dan kan karena saya hadir dari pasangan yang mungkin terbuka ya, jadi saya juga suka tanya sama suami saya gitu, apakah ada perubahan atau apa. Suami saya malah bilang justru setelah punya anak kesejahteraan kami meningkat gitu. Jadi berarti kan tidak ada hubungannya dengan saya lahir pervaginal sehingga bayangannya terus kita juga bilang gitu bahwa mulut rahim dengan vagina yang Bapak lihat itu berbeda. Mulut rahim ada di dalam. Ini kan berarti edukasi tersendiri perihal reproduksi saja belum dipahami sedemikian gitu kan. Ya kalau laki-laki penis itu ya itu hanya itu saja, tidak ada lagi di dalam layernya lagi gitu. Tapi kalau rahim, kita ngomongin rahim, serviks dan itu reproduksi perempuan tuh sangat unik dan sebegitu luar biasanya yang tadi saya bilang. Kita cuma 24 jam, kenapa kontrol kehamilan cuma di kita doang. Nah ini pun juga nggak banyak perempuan yang memahami itu. Sehingga biasanya kalau aku di kelas itu jadi celah awal para ibu memahami sistem reproduksinya dan hak reproduksinya, bahkan ditarik lebih dalam lagi hak dia sebagai perempuan. Jadi perihal misalnya, oke, menyusui itu hak anak, iya. Ibunya juga punya hak. Kalau dia nggak punya support system, terus dia stres sendiri untuk ngasih makan anaknya, terus dia gila, terus gimana? Apakah nih anak juga bisa? Enggak kan gitu. Jadi tapi bagaimana saya bisa masuk ke sana? Makanya dari kelas kita bahas, makanya di kelas kita juga nggak cuma ngomongin tahapan persalinan, tapi kita juga hadirkan tuh sistem reproduksi perempuan dan laki-laki, karena yang pada saat hamil perempuan gitu, jadi lebih detail tentang reproduksi perempuan. Jadi enaknya kan ya kalau perempuan dewasa sudah sadar betul hak reproduksinya. Jadi sehingga dia juga tahu nih ketika hamil dia harus gimana, tapi kenyataannya di kita belum seperti itu gitu. Nah, aku pun sebagai doula gitu ya, di beberapa doula juga kayaknya kita mau kolaborasi untuk ini juga masih minim gitu ya. Nah, mungkin aku sih ya tadi kemarin ketika diundang hadir ke sini tuh kayak mikir mungkin ya nanti bisa berikutannya kolaborasinya gitu ya. Ini cuma sekedar ini aja ya. Mungkin nanti juga bisa ini ya minta bantuan, maksudnya minta masukannya Sobat Puan juga gitu ya. Kalau aku sih pikir kadangkala kelas persiapan itu aku bingungnya adalah kenapa ya orang banyak yang nggak mau akses. Itu. Oke. Masalahnya di kendala biaya aku sudah gratiskan juga tetap ternyata minatnya nggak begitu banyak jadi gitu sehingga ketika ternyata kemauan untuk berdaya teredukasi juga kitanya minim gitu loh. Tapi ketika punya masalah, terjadi udah gangguan lah, udah terjadi masalah, baru bingung gitu loh. Yang sebetulnya ongkosnya jadi lebih mahal. Betul. Itu sih. Jadi makanya kalau aku pesannya adalah sebelum hamil baiknya sadar. Nanti tuh akan berefek pada apa saja. Terus dipahami tubuhnya gitu ya. Betul. Terus kadang saya suka dibilang gini, kamu anti sesar ya tak? Enggak. Saya enggak anti sesar, tapi saya selalu bilang adalah pilihlah metode yang benefitnya lebih banyak, resikonya lebih minim. Itu. Karena gini, kalau kamu cuma takut karena kontraksi itu, kamu pilih yang B misalnya, tapi kamu sadari dia ada resikonya apa aja dan seberapa panjang. Karena lagi-lagi kadang resiko ini tidak disampaikan secara detail dan itu biasanya aku keluarkan di kelas lebih
detail. Kalau di sini kan aku takut juga ya nanti disu. Enggak, ini nanti kita buka kelas lagi ya buat Mbak Eta khusus. Gitu. Oke, nah itu Sobat Puan. Pesan-pesannya sebenarnya adalah untuk Sobat Puan selalu mengakses informasi terkait Cash Pro. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan subscribe YouTube-nya YKP dan juga follow semua sosial media YKP karena kita juga punya banyak sekali informasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang mungkin Sobat Puan bisa akses terkait pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Eta. Mungkin Mbak Eta mau promo sedikit soal profesi Mbak Eta ini. Iya, oke. Sebetulnya kalau teman-teman Sobat Puan mau gitu ya, apalagi sekarang kita semua udah pada punya smartphone gitu ya. Kalau aku selalu sedikit ketika agak nyinyirnya gitu ya, punya smartphone harusnya juga smart brain gitu ya. Jadi carilah channel-channel gitu ya atau akun-akun yang memang bisa mengedukasi kita. Jadi sekarang orang pada bilang, "Tak, sekarang banyaknya di TikTok" gitu. Karena saya gak punya banyak energi juga ya untuk semua akun gitu ya. Jadi ya lihat website yang memang terpercaya. Karena kalau durasinya 1 menit aja itu tuh memang agak sulit untuk mengedukasi secara detail. Jadi kalau kayak aku, YouTube aku Mak Dula Eta itu ada tuh rekaman kelas online aku. Jadi kalau teman-teman mau belajar dari situ, sok monggo. Itu ya memang karena kelas online ya, jadi 3 jam. Ya udah 3 jam tuh gratis gitu ya, semuanya saya keluarkan di situ gitu ya. Kalau nggak mau akses juga kan saya bingung. Yang kalian mau lahirkan itu bukan cuma seonggok daging. Itu yang aku selalu bilang di kelas, mereka udah punya spirit, udah punya jiwa, karakter, emosinya udah hadir. Jadi bersiap. Oke, nah jangan lupa juga tuh Sobat Puan buat follow YouTube-nya Mak Dula Eta. Dan juga mungkin Sobat Puan mau punya banyak pertanyaan soal profesi Dula ini, mau ngobrol lebih banyak bisa langsung hubungi Mbak Eta. Dan Sobat Puan juga kalau misalnya mau kasih kita ide buat next narasumber kita mau siapa atau mau ngomongin topik apa, jangan ragu buat DM atau komen ya. Oke, kalau gitu Sobat Puan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Tergata lagi di